Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat semua, Pak? Oke, mana semangat semua? Mana semangat semua? Iya, oke, Ibu Bapak. Kalau saya bilang nanti SMP Negeri 2 Pengale, Ibu Bapak bilang bimbingan tepat generasi hebat. Oke, bimbingan tepat generasi hebat. Oke? Ya, oke. SMP Negeri 2 Pengale. Iya, oke. Baik Ibu Bapak, sebelum kita mulai ke jurus selanjutnya, silakan Ibu Bapak berdiri dulu. Iya. Iya. Silakan Ibu Bapak berdiri, maju ke depan, di depan kursinya masing-masing. Iya, di depan meja maksud saya ya, ya Allah. Ya, oke. Boleh mungkin cowok-cowok sama cowok-cowok berempat di situ. Ya, oke. Berusaha untuk mempertahankan pulpen itu tidak jatuh. Jadi kanan, kiri, maju, mundur. Oke? Paham Ibu Bapak? Tidak begitu Pak Jupri, begini. Marah. Jadi kanan, kiri, maju, mundur. Oke, Ibu Bapak? Oke, dengarkan. Kanan. Satu, dua, tiga. Melangkah ke kanan. Satu. Oke, 1, 2, 3. Kanan, kiri. Maju, mundur. Oke, kanan, kiri,
Iya, oke ya. Terima kasih Pak Sarol, aplaus untuk Pak Sarol. Ya, oke. Bapak Ibu, baiklah kita akan masuk ke jurus selanjutnya, jurus ke-6 yaitu bangun kolaborasi. Ya. Oke Bapak Ibu, selamat datang di Pulau 1001. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar tentang jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman egois akan menghalangi. Iya ya? Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah menguasainya. Ya terkadang memang seperti itu. Kenapa pakai istilah siluman egois? Ada yang mau menjawab? Kenapa pakai istilah silumannya egois? Kalau tadi kan silumannya fix mindset. Sekarang silumannya itu egois. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, sama kita juga Pak, Masya Allah. Ya, coba. Iya, karena lawan daripada cara bekerja sama adalah rasa egois. Iya, Masya Allah. Salah. Iya ya, karena salah satu yang mampu menghalangi kita untuk bekerja sama adalah rasa egois. Dan that's right, kita semua punya itu. Ya, baik Bapak, kita lanjutkan. Sebagaimana tadi konsepnya kita dengan pendekatan karakter, ada aktivitas. Jadi tadi sebelum speaking bisa juga sebenarnya masuk sebagai aktivitas kita. Tapi untuk lebih memahami tentang konsep kolaborasi, terkhusus yang kita lakukan di sekolah, ya kita akan simulasi kolaborasi. Bapak Ibu, saya mau minta tolong lagi membentuk tim. Sebagaimana tadi sebelumnya, ada kartu peran yang akan saya bagikan. Oke, silakan. Timnya boleh langsung di samping kanan kirinya atau mau membentuk lagi kayak tadi, terserah. Saya butuh 3 kelompok. Ya. Iya. Bisa jadi tidak 7. Saya kurangi 1 perannya. Berapa lagi? 5. Ada jadi 2 kelompok. Oke. Sebenarnya saya butuh 3 kelompok. Bagi 3 bisa nih? Ya. Oke, silakan. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Atau mungkin lagi ini cepat. Atau mungkin lagi. Oke. Ya. Oke. Di sini 5 kelompok. Di sini 5, di sini 4. Di sini 4. Oke, Bapak ya. Silakan ambil ini dulu sebelum saya balikan begini. Di sini kan ada kayaknya 6 karakter. Ada 6 karakter. Silakan, kalaupun akhirnya kalian dapat karakter yang lain, kalau ada karakter siswa kita ganti ya. Jadi Ibu Bapak, permainannya adalah kalian akan mensimulasikan bagaimana berkolaborasi dalam menyelesaikan sebuah kasus yang ada di sekolah. Tapi kuncinya adalah Ibu Bapak tidak boleh saling tahu apa perannya. Maksudnya dari segi bilang, oh saya siswa Kak, nggak bisa dibilang begitu. Masing-masing nanti akan menebak siapa temannya berdasarkan apa yang dia ucapkan. Paham? Bapak Ibu? Iya, tebak peran. Dan tujuan kita adalah tadi ya, menyelesaikan masalah dengan ada tadi kasus nanti saya kasih, silakan selesaikan itu kira-kira bagaimana menyelesaikan di dalam lingkungan sekolah kalau ada kasus yang seperti itu. Tapi dengan catatan tadi jangan dulu beritahu temanmu apa peranmu. Oke? Bapak Ibu?
Oke, jadi Pak Arman, ceritanya kan ada semua peran masing-masing toh, biar kartu masing-masing toh. Ya nanti kalian ini berlima berdiskusi menyelesaikan masalah yang nanti aku kasih di kasusnya ini. Nah, ada kasus di sini yang harus kalian selesaikan. Bagaimana untuk kolaborasinya kalian menyelesaikan kasus yang ada ini? Nah, tanpa memberitahu apa peranmu masing-masing. Iya, jadi kalian berbicara sesuai dengan perannya masing-masing. Paham, Bapak? Paham. Oke, boleh buat lingkaran ataupun yang lain bisa didiskusi. Silakan. Ya, kalau kasusnya bisa dilihat sama semua teman, bisa kalian berdiskusi bagaimana. Ya, silakan berdiskusi Bapak. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
ketemu di cara dulu, oke? Oke, baiklah Ibu Bapak, selanjutnya. Oke. Sekarang Ibu Bapak perhatikan baik. Saya minta perwakilan dari kelompok bisa bicara semua kelompok, bisa juga perwakilan saja. Oke. Apakah menurut Bapak Ibu diskusi yang kalian lakukan tadi itu berjalan lancar atau tidak? Mungkin dari sini dulu, tadi cepat sekali selesainya. Ya oke, silakan. Tarik. Ya, menurut kelompok kami diskusi tadi berjalan lancar. Oke. Oke, ya pertanyaan ya satu ya tadi berjalan lancar. Nomor 2, ya tantangan terbesarnya masih bingung menanggapi peran. Oke, maksudnya ya ada yang tidak mengerti seperti apa yang bahasanya kalau perannya seperti ini. Ya, oke. Terus nomor 3, ya. Terus nomor 3 yang bagaimana menghadapi menyelesaikan hambatan dalam diskusi dan kolaborasi. Kan tadi itu beda-beda peran. Iya. Terus masing-masing peran punya pendapat tersendiri. Jadi setelah didengarkan pendapat masing-masing, ditariklah kesimpulan solusi mana yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Iya, oke. Ya, silakan bisa disampaikan juga nanti Iya. hasil solusi ya. Ya, terus Ya. bagaimana keterlibatan anggota tim? Alhamdulillah anggota tim kami sangat antusias, Iya. semuanya terlibat ya, seru. Iya, oke. Kemudian bagaimana hasil diskusinya? Ya. Apakah menghasilkan hasil yang sesuai harapan? Mana hasilnya? Hasil diskusinya itu ya. Iya, boleh. Supaya semua Jadi saya baca permasalahannya. Siswa data meniru konten viral. Beberapa siswa membuat video meniru konten viral yang tidak pantas dan mengunggahnya di media sosial. Video tersebut dilakukan di lingkungan sekolah dan menjadi perbincangan publik. Proses membela karena konten itu hanya untuk lucu-lucuan. Jadi kami berlima memiliki peran masing-masing. Jadi solusinya ini yang Ya, itu Pak, silakan. jadi solusinya ini yang membuat viral sehingga sekolah itu menjadi viral di luar karena kontennya dianggap bahwa tidak sesuai dengan usianya. Jadi solusinya bahwa sekolah tersebut anak ini tidak jadi dikeluarkan atau dikasih kebijakan karena anak ini dia memiliki bakat seni, bela diri juga begitu. Pokoknya anak ini tidak jadi dikeluarkan karena itu kali ya dia mempunyai bakat. Akhirnya kami sepakat bahwa oke lah, anak ini kita akan kasih arahan, kita akan kasih perbuat konten yang seperti ini, buatlah konten yang mendidik, kemudian buat konten yang membuat orang-orang itu memuji kami, bukan memuji untuk yang negatif, tapi memuji yang baik terus. Buatlah konten supaya sekolah itu bisa diberi bahwa ada siswa yang berbakat dan bisa mengangkat nama baik sekolahnya. Iya, oke, Masya Allah. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutnya di kelompok ini, Bapak Ibu. Ibu silahkan dicek dulu. Coba ya. Iya. Iya, boleh langsung berpaparan dulu sedikit. Iya. Sedikit. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk diskusi dalam kelompok kami. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Adapun tantangan terbesar dalam proses diskusi ini adalah bagaimana memberikan solusi dari permasalahan yang diberikan dengan sesuai dengan karakter yang tadi diberikan. Oke, jadi bagaimana menghadapi dan menyelesaikan hambatan dalam diskusi, yaitu kita kembali ke fokus memahami masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut, ya, di mana anak broken home sering mengembangkan. Jadi apalagi kan mungkin di sekolah kita ini ada
kelompok kami, yaitu bagaimana mengatasi siswa yang membangkang karena ini broken home. Pertama, adanya pendekatan dengan menggali informasi bagaimana kehidupan anak ini di rumah, bagaimana latar belakang keluarganya dan lingkungannya. Kemudian kita mencari tahu apa penyebab sehingga tersebut sering melanggar aturan, bahkan ketika ditegur dia bahkan membangkang. Ya, di sini juga dikatakan bahwa guru bahkan kewalahan dan ingin menyerahkannya ke pihak konselor mereka. Nah, kemudian setelah itu langkah yang selanjutnya adalah melakukan pendekatan itu tadi, yaitu melalui konselor, kemudian memberikan nasihat, dilemputi sesuai tadi ya, yang guru lembut dan bijaksana, memberikan pengertian, karena anak semakin keras dan kita keras itu tidak bakalan ketemu api. Kemudian karena kita tadi menggali informasi dari lingkungan keluarga, kita juga membutuhkan komunikasi dengan orang tua. Sebenarnya bagaimana kehidupan anak ini di rumah, ya. Apalagi tadi ada perannya ibu galau yang sangat emosional. Katanya di rumahnya anaknya tidak seperti itu. Ya, jadi kita sebagai orang tua mungkin juga tidak bisa melihat satu sudut pandang bagaimana perilaku anak kita. Ya. Kemudian tentu saja adanya pendampingan baik itu konselor dan orang tua setelah tadi diadakan komunikasi. Nah, yang terakhir sesuai dengan karakter yang saya dapat, adapun setelah beberapa langkah tadi memang masih menemui hambatan, anak ini tidak berubah bahkan tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Nah, kita sebenarnya harus memberikan sanksi yang tegas dari apa yang sudah dilakukan. Karena tidak mungkin anak tersebut melanggar aturan atau pelanggaran yang ada di sekolah, tidak ada tindakan, karena akan menjadi contoh bagi peserta didik yang lain. Terima kasih. Ya, kerja di usaha THS. Ya, oke. Lanjut mungkin di kelompok berikutnya. Ya, silakan. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab 5 pertanyaan di atas, saya bacakan dulu masalah yang guru kami hadapi supaya jelas ya. Yang pertama itu ini masalahnya ahli teknologi butuh tantangan ya. Murid yang sudah menguasai teknologi tingkat lanjut seperti coding, pembuatan aplikasi atau AI, merasa pelajaran di sekolah terlalu dasar dan belum mendapat pembinaan lanjutan sesuai kemampuannya. Oke, berdasarkan diskusi kami ya, alhamdulillah sempat baku gea-gea, dan itu karena berdasarkan dari karakternya masing-masing. Itulah saya punya tadi di situ ya. Ada karakternya sebagai Pak Tegas, ada yang berpengalaman lah, ada yang empati, dan ada ibu yang suka mengeluh ya. Ibu apa? Ibu galau dan ibu galau. Kemudian pertanyaan kedua, apakah tantangan terbesar dalam proses diskusi tadi? Ya, yang tantangan terbesarnya tadi ini sesuai dengan karakternya masing-masing pasti punya pendapat masing-masing, ya, punya keluhan masing-masing, ya, sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi tantangannya tadi itu ya apa namanya, siswa yang tadi yang memiliki kemampuan lanjut tentang AI tapi di sekolah belum mendapatkan itu. Kemudian kedua adalah bagaimana menghadapi bagaimana menghadapi penyelesaian hambatan diskusi dan kolaborasi. Tadi itu dengan semangat yang luar biasa sehingga mendapatkan hasil. Ya, mendapatkan titik temu yang semua sepakat, ya, baik yang galau-galau itu juga sepakat. Ya. Kemudian bagaimana keterlibatan anggota tim? Wah, luar biasa, sampai mulutnya itu kerak-kerak.
tadi itu ya sebagai seorang sebagai seorang guru, sebagai kepala sekolah dan orang tua, pastinya tadi harus pertama kolaborasi yang baik ya. Siswa yang mengalami hambatan tadi itu dikasih pelajaran tambahan, disiapkan tempat ya, alat-alat yang kita sudah punya, satgas yang kita punya itu dimanfaatkan, jangan lagi disimpan tapi digunakan untuk yang ahli ini ya. Dan kemudian ahli yang ini karena sudah merasa ini bisa mengajari yang lebih ini dimanfaatkan kemampuannya seperti itu. Oke, thank you, terima kasih untuk semuanya. Jadi Ibu Bapak, saya mau kasih good job untuk diri kita semua. G-O-B, good job, good job. Selamat lagi, G-O-B, good job, good job. Coba kasih angka semua jempol untuk orang lain. 1, 2, 3. G-O-B, good job, good job. Oke, thank you Ibu Bapak. Ya oke, baiklah. Jadi betul sekali tadi Ibu Bapak yang Ibu Bapak sampaikan, tantangan terbesar adalah ketika kita menyamakan persepsi untuk mencapai sebuah tujuan. Dibutuhkan kerjasama, apalagi tadi yang karakter kita berbeda-beda, terus kita mencari solusi dan alhamdulillah semua terlibat. Ini yang paling penting karena ini berkaitan dengan apa yang akan kita bahas, yaitu bagaimana kita membangun kolaborasi. Ya, Ibu Bapak, silakan kita lihat bagaimana peran masing-masing guru BK dan guru kelas atau dalam hal ini guru mata pelajaran wali kelas, yang dimana memang keduanya ini berbeda tapi saling melengkapi. Ya oke, mau saling. Oke, di sini di kelas peran utama pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan membentuk karakter murid. Sedangkan guru BK pelayanan. Jadi saya BK itu memang kategori apa? Bukan pemberian pembelajaran tapi dia pelayanan. Pelayanan yang mandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Jadi memang ada 4 bidang ya Ibu Bapak. Kemudian kebutuhan kolaborasi
intervensi. Nggak tahu jelas apa jelasnya juga Bapak. Ini ada intervensi 1, tier 1. Ini untuk masalah yang universal. Iya, ada yang di sini tapi nggak ada tulisan di kantor bekerja. Ya, mayoritas murid kebutuhan umum tanpa resiko tinggi. Kategori ringan ya? Iya. Oke, ini kategori ringan. Kemudian tier 2 intervensi yang terarah. Maksudnya kita mengarahkan murid atau sini. Murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Dia masuk kategori sedang. Dan tier ketiga melakukan intervensi yang intensif. Murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks dan memerlukan layanan individual. Ini bisa masuk trauma, kekerasan seksual dan sebagainya yang kategori berat, Ibu Bapak. Nah, kalau kategori ringan ini tadi ada kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif. Mungkin anak-anak tidak semangat belajar atau kurang termotivasi dalam belajar, itu bisa masuk kategori ringan. Selama masih kategori wajar, maksudnya mungkin cuma poin-poin tertentu dari pelajaran, bukan semuanya. Karena kalau semuanya itu sudah tidak masuk kategori ringan ya. Ya, jadi kita menyamakan persepsi kategori ringan, sedang dan berat. Nah itu ya, Ibu Bapak. Kalau ada yang dijelaskan di sini, mana nih? Ini teman-teman. Ya, kemudian kalau yang tier 2, murid tidak merespon intervensi 1, baru lagi berikan tier 2. Jadi harus 1 dulu. Ini kebutuhan dan keterbatasan transisi, kemudian masuk ke tier 2, dan yang terakhir di tier 3. Kalau tier 3 ini ya kembali, kalau tier 1 sudah dilakukan, 2 sudah tapi tidak mampu juga, baru kita masuk ke intervensi ke 3. Nah ini Ibu Bapak bisa dilihat, pernah nggak tidak Ibu Bapak kewalahan dalam menghadapi permasalahan siswa? Pernah? Pernah Ibu Bapak? Iya. Pernah. Iya, karena coba berpikir kalau sendiri ini menyelesaikan masalahnya siswa itu kadang kayak aduh, capek sendiri gitu. Nah ini adalah urgensinya kita berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah siswa. Nah di sini ada ya Ibu Bapak, bisa dilihat masalah murid ringan. Sebenarnya di ringan ini ya Bapak Ibu, ringan itu bisa ditangani langsung oleh guru piket, guru kelas, atau guru mata pelajaran yang pada saat itu terjadi masalah. Paham Ibu Bapak? Jangan semuanya dilimpahkan sedikit-sedikit langsung ke BK atau langsung ke wali kelas. Kalau mamanya kita punya itu ya. Kalau di diri tak, sementara gimana tiba-tiba ada yang berbuat kekacauan, silakan diintervensi dulu di tiap 1. Kecuali kalau dia langsung tiba-tiba kayak sakau, langsung program sembilan ya. Yang langsung gitu ya, langsung satu orang di sana. Jadi itu ya, bisa guru piket, guru mapel, atau guru siapapun yang mendapatkan ketika kakak itu bersalah. Kemudian kalau sedang atau berat, ini juga bisa kita libatkan semua pihak, orang tua. Sebagaimana tadi dikatakan Ibu Umi ya, bahwa kita butuh informasi dari orang tua, terutama kalau kasus anak itu tidak hanya terjadi di sekolah, tapi juga di luar lingkungan sekolah. Ya mungkin Ibu Bapak yang paling berpengalaman lah, melihat banyaknya kejadian anak di sekolah kita yang memang itu tidak butuh bukan cuma sebenarnya dari kita ya, dari guru, tapi juga dari orang tua. Kayak tadi contoh di Bapak ya tadi ya di rumah, karena kita memang di sini banyak sekali Ibu Bapak ini yang anak-anak itu tidak dapat perhatian dari orang tua dan sebagainya, dan itu bermasalah berimbas di sekolah, gitu, perkembangan anak di sekolah. Nah ini ketika sudah sangat amat parah, kayak mungkin semoga ya tidak ada lagi yang betul-betul parah. Nah ini kita bisa lakukan referral kasus namanya.
mengalihkan penanganan kasus ke psikolog, dokter atau ahli yang lain. Kalau sudah dilakukan intervensi tadi guru piket, wali kelas, nah sekarang ada peran masing-masing Bapak. Apa itu? Iya, guru wali. Nah di sini fungsinya. Makanya di permen tadi ya, permen di Dasmen nomor 11/2025 itu mengatur ini. Itu bagaimana kita supaya bisa setidaknya punya sedikit teknik untuk menyelesaikan masalah anak wanita, gitu, yang punya guru anak wali. Nah kemudian selanjutnya ini kurang jelas sedikit. Ini penggambaran murid bermasalah kalau masalah presentasi kehadiran. Ini jalurnya Bu Bapak, bisa diperhatikan. Kalau kurang jelas sedikit, mungkin apanya yang perlu diperbaiki ini? Ya oke, Ibu Bas. Saya bacakan nih. Masalah presentasi kehadiran. Kemudian referensinya bisa kita ambil di mana? Di wali kelas atau bukti kehadiran yang apa namanya? Daftar hadirnya. Itu salah satunya. Kalau kita mungkin ada di bukti ya, Bapak bisa dilihat. Kemudian langsung di penanganan kasus ini bisa dibimbing oleh wali kelas atau guru kelas atau tim kesiswaan. Masalah ketidakdisiplinan atau masalah lainnya, jadinya ada dua, kehadiran dan ketidakdisiplinan. Ini bisa langsung referensinya kalau untuk ini bisa dari guru kelas, guru mapel, orang tua, wali kelas, TU, satpam, siapapun yang menyaksikan kejadian itu bisa jadi referensi untuk kita menangani kasusnya. Kemudian bimbingan oleh guru BK dan atau wali kelas. Jadi tadi di atas ada wali kelas juga dan sebagainya. Kemudian kalau di tahap ini masih belum bisa, baru masuk di tahap konseling Bapak. Jadi baru masuk di tahapan konseling ini. Kalau ternyata masalahnya ini sudah dilakukan dan masih belum selesai di sini ya, masalah murid belum tuntas, barulah kita mengadakan pemanggilan orang tua, home visit oleh wali kelas dan guru BK. Ini mungkin saya biasa ya dengan bias ke rumah siswanya untuk mengunjungi namanya kunjungan rumah atau home visit. Iya. Ini siapa juga ya yang saya temani pernah ke rumahnya? Ya, beberapa siswa yang lain. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak, kalau masalah akademik dan hasil belajar, ini penanganannya bisa bimbingan remedial oleh guru mapel, bisa pemantauan oleh guru kelas atau wali kelas, kemudian bisa juga makanya saya Bapak kalau tanya kenapa apa tujuan masuk di kelas kita atau jadi guru mata pelajaran, tujuan saya masuk kelas adalah bimbingan klasikal. Yang namanya bimbingan berarti yang membimbing ini belum ada permasalahan. Kalaupun ada masalah yang lebih berat, baru kita masuk ke konseling. Nah ini bimbingan tidak belajar oleh guru BK. Kemudian yang terakhir kalau masih belum bisa, baru di konseling. Secara individu boleh, secara kelompok boleh. Makanya saya ikut ruangan juga, Bapak. Untuk ini ya, kalau sekalian untuk melakukan konseling kelompok. Karena itu butuh apa namanya? Privasi. Karena itu biasanya tidak mau bicara kalau ada guru lain yang nah oke. Kalau masalah murid belum selesai, kembali ke sini. Ya, pemanggilan orang tua, visit dan sebagainya. Nah, kalau kolaborasi dari sini itu kan Bapak ya. Sampai akhirnya gimana kita betul-betul tidak bisa menemukan jalan, baru referral kasus pengalihan. Ya kalau kita kan punya sebenarnya mekanisme ya di sekolah kita masing-masing, peneguran, surat, pemanggilan orang tua, sampai tahap skorsing dan pengeluaran kalau sudah betul-betul parah. Gitu. Tak lanjut ke Bapak. Nah, inilah salah satu mekanisme kolaborasi dalam menangani permasalahan murid. Jadi ada tadi ya sudah musyawarah digambarkan di bumi. Ada pertama kita melakukan identifikasi masalah.
Ya, di sini tadi sumbernya bisa siapa saja. Kalau memang identifikasi itu membutuhkan informasi dari orang tua, maka kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Kalau cuma guru kelas bisa guru piket, ya itu kok. Kalau mamanya informasi menurut kita sudah jelas nih, di antara dua itu cukup. Kemudian yang kedua, diskusi awal dalam konferensi kasus, di mana kita berdiskusi dengan sumber informasi yang kita dapatkan tadi untuk menyelesaikan masalah murid tersebut. Yang ketiga, penetapan tujuan dan strategi intervensi berdasarkan tingkatan. Apa yang Ibu Bapak lakukan tadi itu sudah masuk ini. Tadi kan sudah sama-sama kan Ibu Bapak sama-sama mencari menetapkan tujuan. Tujuan kita apa? Mungkin selesaikan ini masalahnya di mana. Gitu. Kemudian yang keempat, implementasi dan monitoring. Strategi yang sudah kita tetapkan, tujuan yang sudah kita tetapkan bersama, kita implementasikan dan dikontrol pastinya. Yang terakhir, kelima, kita evaluasi dan tindak lanjut. Kalau masalahnya belum selesai, kira-kira kita cari solusi yang lain. Kalau umpamanya selesai, berarti kasusnya betul sudah selesai. Dan yang terakhir, dokumentasi dan komunikasikan. Kenapa Ibu Bapak butuh dokumentasi dan komunikasi? Iya, sangat penting. Kenapa coba? Kayaknya agak ini. Coba kira-kira tahu begini. Kenapa penting untuk kita melakukan dokumentasi dan komunikasi? Sebagai apa? Sebagai bukti. Iya betul. Iya kan kalau tidak ada bukti, iya orang juga tidak ada. Iya. Terkadang butuh bukti ya Ibu Bapak, karena berbagai pihak itu terkadang merasa, apalagi kalau kita sekarang hidup di sistem ini ya, itu yang butuh bukti, dokumentasi pada saat kita proses, kemudian lembar umpamanya kalau wawancaranya dan sebagainya bisa jadi bukti. Kita akan sampaikan ke pihak-pihak terkait, gitu. Kalau tua kan biasanya orang tuh tidak percaya kan begitu, kalau kaitannya ya. Dan percaya anak, tidak begitu anak di rumah. Masya Allah sekali anak di rumah, gitu. Tidak seperti itu memang, karena contoh yang kita rasakan sendiri loh. Jadi kita butuh itu untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa seperti ini loh kondisinya. Ya oke, lanjut ya Ibu Bapak. Kenapa sih orang tua itu perlu dilibatkan? Ya Pak. Supaya apa? Supaya nggak tahu kenakalan anaknya. Oke. Iya, supaya nggak tahu deh kenakalan anaknya. Kenapa orang tua siswa dilibatkan di sekolah? Supaya orang tua tersebut mengetahui bahwa anak beda di sekolah, beda di rumah. Kadang anaknya keluar dari rumah, kawan seperti ternyata sampai di sekolah tidak seperti itu. Jadi harusnya dilibatkan orang tua supaya tahu bahwa anak itu seperti ini. Supaya kita sebagai guru tidak disalahkan. Iya. Nah, saya sudah jadi korbannya ya. Saya sudah jadi korban para orang tua. Nah, sampai sekarang itu orang tuanya kalau saya ketemu tidak pernah ketawa. Saya tidak ketawa ya. Kalau sekali begitu. Karena begitu. Wah, ini. Saya bilang harus dilakukan memang ini supaya tidak terjadi seperti saya. Iya. Jadi. Oke, terima kasih teman-teman yang pertama, Masya Allah, yang curhat. Jadi memang tadi ya konsep awal kita, semua orang adalah sumber informasi dan berbagi pengalaman, it's okay. Ya jadi memang seperti itu Pak Ramadi, mereka memang harus tahu apa yang terjadi di sekolah supaya kita satu persepsi dengan orang tua. Karena kalau beda persepsi, susah dibicarakan solusi untuk anaknya. Oke, yang pertama tujuan pelibatan orang tua.
dengan poin tadi kita masuk di praktik. Tadi aplikasi, refleksi, konsepnya sudah kita bahas. Sekarang kita masuk di aplikasi. Di sini saya butuh bermain peran. Masing-masing kelompok. Boleh kelompok yang tadi, boleh ganti tadi. Ini yang tadi, boleh? Ya, oke. Silahkan penentuan tier 1, 2, dan 3. Penentuan tier 1, 2, dan 3. Oke. Katanya mau di sini kasusnya dia kasus ringan, tier 1. Sedang. Kasus berat. Ya, oke. Silakan Ibu Bapak. Di sini saya menyerahkan kasus apa saja, silakan yang bisa yang terjadi di sekolah A. Silakan Ibu Bapak diskusikan. Ya, mungkin lihat gambar kerjanya Ibu Bapak. Bisa dilihat gambar kerjanya di belakang. Paling belakang. Ya. Ya, itu kan ada ya. Identifikasi. Oke. Ada identifikasi masalah, konferensi kasus, penentuan tindakan, intervensi, evaluasi, dan adaptasi. Silakan diskusikan masalah sedang, di sini masalah berat, di sini masalah ringan. Tentukan. Masalah pribadi kan? Masalah siswa tak? Oke, ya yang umum Pak. Bisa yang ada di sekolah kita, bisa juga kasus yang tidak ada di sekolah Pak. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
berdiskusi, menyampaikan hasil diskusi itu Bapak dalam menerapkan ini praktek cara menangani atau langkah untuk menyelesaikan masalah siswa dengan 6 langkah. Ya, oke. Dulu. Oke, Ibu Bapak sekalian, sudah ya? Karena waktu tidak cukup, jadi tidak semua tampil ke depan untuk bermain peran. Kelompoknya saja Pak Jupri, ya, yang akan bermain peran. Baik, silakan. Kalau kelompok 1, masalah ringan cuma memaparkan hasil diskusinya, dan kelompok tier 3 atau berat, ya. Nanti yang sedang yang akan terakhir ya, yang akan bermain peran di depan. Oke, silakan saya persilakan untuk kelompok tier 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang langkah 6 langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa kategori ringan. Ya, oke, silakan Ibu Bapak. Oke, bisa diperhatikan. Oke, bisa berdiri kalau Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk kelompok kami kasus ringan. Contohnya tidur di kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Agar permasalahannya sering begadang sampai larut malam, menggunakan main HP atau main game. Terus konferensi kasusnya guru mapel, guru wali, guru kelas, guru piket, dan orang tua. Penentuan tingkatan termasuk ringan. Terus intervensi atau monitoring, memberikan teguran, memberikan arahan kepada siswa tersebut untuk tidak bermain HP sampai larut malam. Terus evaluasinya. Setelah dilakukan monitoring, maka dilakukan evaluasi, yaitu dengan cara memantau siswa tersebut apakah masih melakukan hal yang sama ataukah ada perubahan. Makanya sangat penting pelibatan orang tua di sini supaya orang tuanya bisa mengawasi kegiatan yang dilakukan anaknya di rumah. Oke, terima kasih. Iya, oke. Jadi kita sama ada persesi ya, Ibu Bapak. Tadi kategorinya dia ringan, katanya tidak itu kalau perilakunya berlaku 1-2 kali, gitu ya, Ibu Bapak. Karena dia secara umum dan tidak berulang. Kalau sudah berulang dia sudah beda kategori, ya. Oke, oke Ibu Bapak. Oke, kita lanjut di tier ketiga. Silakan kelompoknya Ibu Risma dan Ibu Mi. Gambarkan dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian apa itu masalah dan apa masalahnya. Hasilnya, contoh adanya penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Nah, untuk konferensi kasus itu ada guru wali yang terlibat, ada wali kelas, guru BK, kepala sekolah, orang tua atau wali,
sekolah melakukan diskusi dulu terkait kasus yang ada, yaitu mengintervensi terlebih dahulu. Kemudian setelah ada diskusi, tentu saja pasti akan memerlukan bukti sebelum kita melakukan pemanggilan terhadap orang tua. Oke. Jadi kita bekerja sama dengan polisi dan BNN melakukan tes urin pada siswa yang berkaitan. Kemudian, jadi misalnya terbukti, barulah kita melakukan pemanggilan orang tua terkait informasi yang lebih dalam, yang untuk menggali informasi yang lebih dalam. Kemudian untuk bagian evaluasi dari hasil wawancara ketika melakukan intervensi atau monitoring, kita berikan dulu ini pelajaran tersebut apakah hanya sekedar baru pertama kali mencoba-coba, atau sudah beberapa kali, atau sudah tahap di kecanduan, atau bahkan dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan yang diatasnya itu sebagai pengedar, ya, karena tidak jarang bahwa yang pengedar itu adalah orang-orang yang sudah menggunakan sebelumnya. Ya, kemudian jika terbukti karena ini sudah kasus yang berat, otomatis pihak sekolah akan menyerahkannya ke pihak yang berwajib. Ya, bisa jadi karena misalnya kayak SMP usia segini lah, mungkin direhabilitasi atau bagaimana sebagainya, adanya pendampingan dari pihak terkait. Nah, untuk dokumentasi, pastinya yang pertama hasil urin dari siswa tersebut, karena tidak mungkin kita mau melakukan pemanggilan orang tua atau pihak yang lain kalau tidak ada buktinya, jangan sampai hanya gosip semata, ya. Kemudian foto, tentu saja tadi karena itu dokumentasi sangat penting, jangan sampai kita hanya berbicara tanpa membuktikan. Dan video wawancara, kenapa ini penting? Karena kita bisa mempelajari, meskipun kita bisa putar dulu videonya, kita bisa mengetahui bagaimana gerak-gerik seseorang ketika diwawancarai. Kita bisa mengetahui bahasa tubuh atau gerak tubuh seseorang dan ekspresi pengucapannya. Nah, saya rasa itu saja untuk langkah untuk problem solving materi hari ini. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kasus yang ketiga. Baiklah, selanjutnya untuk kasus sedang, beri aplaus untuk kelompok tier 2 karena dia akan bermain peran tentang kasus yang akan diangkat dan mereka selesaikan dengan langkah problem solving ini, checklist problem solving. Oke, silakan maju. Ya, ini Masya Allah, ya, ini salah satu bentuk pengaplikasian kita terhadap konsep yang sudah kita bahas. Ya, sekarang bisa terserah mau menghadap kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Guru Pak Salman. Jadi hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, pada pastinya materi sebelumnya kita belajar tentang bagaimana mengidentifikasi teks prosedur. Nah, pada kali ini, pertemuan hari ini kita akan menulis kalimat teks prosedur. Baik anak-anak, langkah yang pertama itu prosedur
Apa yang alasan yang kepala? Isi lagi ya. Itu lagi mana? Itu mana ya? Kayak dari beda. Di sini juga ada sum Iya Bu, saya tetap semangat, tapi ternyata lupa. Yang karena Iqbal di kelas tidak semangat. Banyak titik di kelas. Jadi Iqbal rumahnya ada atau tidak? Bisa dilakukan itu berdasarkan anak Indonesia dewasa. Bisa? Oh iya, jadi tidur cepat, bangun tepat. Benar. Jadi kalau masih waktu ini masalahkan, nanti juga ibu akan koordinasikan dengan wali kelas ibu Siti. Ya, jadi untuk sekarang semoga apa yang ibu sampaikan ke ibu bisa dimengerti ya. Dan ibu akan tetapkan juga di perwalian ya. Oke, sekarang kembali ke kelas belajar jangan diharinya. Langsung dipada. Ada
Oke, Ibu Bapak. Oke. Selamat pendeta. Kamu sudah berhasil menguasai jurus bangun kolaborasi. Ayo sama-sama baca Ibu Bapak. Oleh karena itu, oke. Jadi kalau kita berurutan sisa 1 jurus tak, tapi karena kita tidak berurutan masih ada lagi 5 jurus yang harus kita kuasai. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Bapak. Sebelum saya tutup mungkin untuk refresh kembali silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua. Jupri ya, oke. Sama ya, menguji konsentrasi juga. Bukan, lain lagi. Pada